malah belok. Terus. Kakak Juang. Ya. Kakak Juang. Iya. Sibuk sekali kayaknya. Terus maju. Kakak Juang. Iya, iya. Ini loh sudah waktunya ngajar sekolah minggu. Iya kah? Iyalah, adik-adik di rumah sudah nunggu loh. Oh ya, bentar lagi sampai. Terus. Kakak Vivi sama kakak Niki juga sudah nunggu. Ayo dong, yuk. Nabrak. Mati kan Kak Puput. Kak Puput dong, Kak Puput lo dari tadi duduk aja. Kakak Juang ingat, ada waktunya bermain, ada waktunya untuk berdoa. Sekarang waktunya kita untuk berdoa, yaitu dengan cara ngajar sekolah minggu. Ya kan? Dia mulai lagi dong. Kakak Juang. Oke, nah, udah, oke, selesai, sip. Ya udah. Jadi sekarang ngapain? Sekarang waktunya kita untuk ngajar sekolah minggu. Oke? Oke dah, oke. Gamenya lanjut nanti lagi, oke? Siap. Oke, yuk. Sip. Cus, go. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik di rumah apa kabar? Pastinya baik dong kak. Kan hari ini kita mau mengikuti kegiatan sekolah minggu. Betul sekali tuh kak. Nah, adik-adik tahu nggak sih kira-kira hari ini kita mau merayakan hari apa sih? Wah, merayakan apa tuh kak? Jadi pada tanggal 1 November 2020, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta Hari Raya Orang Kudus. Oh gitu ya kak. Kakak tahu tidak siapa yang membawakan firman hari ini? Emangnya siapa sih kak? Makanya kalau kakak Niki dan adik-adik di rumah penasaran, ikuti terus ya sekolah minggu dari awal hingga akhir, tetap di sekolah minggu di rumah aja. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita ambil sikap yang baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah memberikan berkat yang melimpah untuk kita. Yuk, duduk yang manis, matanya ditutup, tangannya dikatup. Silahkan adik Adel. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan udah jaga Bobo tadi malam. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Kak Mega. Tetapi sebelum itu, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, firman kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Terkhusus Kak Mega mau mengambil di ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan di hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Orang Kudus. Bicara tentang orang kudus, adik-adik tahu dong ya, beberapa waktu ini sedang sangat rame, booming banget, seorang kudus yang berusia 15 tahun. Masih muda loh, namanya Carlo Acutis. Carlo Acutis lahir di tahun 1991. Seperti adik-adik, Carlo juga suka main video games, PlayStation, dan dia juga suka main sepak bola. Carlo punya binatang kesayangan kucing dan anjing. Nah, Carlo itu pinter menggunakan kamera. Melalui kameranya biasanya dia merekam kucing dan anjingnya lalu membuat cerita pendek. Nah, cerita pendek tersebut Carlo ceritakan lagi kepada adik-adik di pusat doa. Tahukah adik-adik, Carlo menerima komuni pertamanya pada usia 7 tahun. Sejak itu, Carlo menjadi sahabat setia Tuhan Yesus. Carlo setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Setiap hari dia mengikuti misa, lalu duduk diam di depan tabernakel selama beberapa menit hanya untuk memandang dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan Carlo juga sangat rajin rosario setiap hari. Mama dan papanya mengatakan pada saat mereka pergi liburan, wisata sekalipun, tempat pertama yang akan Carlo cari adalah di mana ya gereja, supaya Carlo bisa selalu misa setiap hari. Sebagai sahabat Yesus, menurut Carlo, kita harus peka dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Setiap hari, Carlo menyisihkan uang jajannya agar dia bisa menggunakan uang jajan itu untuk membeli sleeping bag, yaitu kantong tidur dan makanan kepada para tunawisma. Setiap malam dia membagikan itu untuk mereka.
Carlo juga menjadi relawan yang memasak sup bagi orang miskin. Selain itu, Carlo juga selalu membela teman-temannya yang dibully. Tahukah adik-adik, Carlo sangat pandai menggunakan internet. Pada usia 13 tahun, Carlo membuat sebuah website yang isinya mengisahkan tentang 136 kejadian mukjizat Ekaristi. Tubuh yang masih utuh itu menjadi bukti bagi kita dan seluruh dunia betapa Tuhan sangat menyayangi sahabatnya Carlo. Melalui Carlo, Tuhan mau mengajarkan kepada kita dan adik-adik juga bahwa walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi orang suci. Carlo mengatakan kita selalu dinantikan di surga. Yuk adik-adik, kita belajar seperti Carlo, menjadi sahabat setia Tuhan Yesus. Menjadi sahabat berarti kita harus mau menyediakan waktu untuk berbicara, untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kita bisa ngobrol melalui doa kita, melalui Ekaristi, dan juga melalui Rosario. Dan tak lupa, seperti Carlo, kita juga harus belajar untuk peduli kepada sesama. Karena peduli kepada sesama juga berarti kita menyayangi Tuhan melalui sesama kita. Nah adik-adik, demikian cerita minggu ini mengenai Beato Carlo Acutis. Selamat belajar menjadi sahabat setia Tuhan Yesus seperti Carlo. Dadah! Terima kasih kepada Kak Mega yang sudah membawakan firman untuk kita hari ini. Nah adik-adik, ceritanya bagus sekali ya. Adik-adik di rumah juga harus mencontoh sikap dari Beato Carlo Acutis yang selalu memuji Tuhan dan akrab sekali dengan Tuhan. Sekarang kita mau membuat prakarya. Prakarya kita hari ini akan dibuat oleh Kakak Feli. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk.
prakarya minggu ini. Adik-adik, jangan lupa ya hasil prakaryanya difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakak pendamping. Dan gak terasa sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekarang saatnya kita menutup kegiatan sekolah minggu dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh kakak Areka, yaitu kakak Vina. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu pada hari ini, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Semoga sekiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami menjadi anak-Mu yang berbakti dan taat padamu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita semua baru saja merenungkan dan menikmati dan juga mendalami sabda bahagia. Nah, supaya anak-anak menjadi pelaku sabda bahagia, maka anak-anak perlu mendapatkan berkat Tuhan. Maka saya akan menyampaikan berkat Tuhan untuk anak-anakku dan juga untuk Bapak Ibu dan untuk adik-adik, biar adik menjadi anak yang pintar. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anakku semua untuk menjadi pembawa kabar gembira, menjadi pelaku sabda bahagia dan hidup sehari-hari, selalu dalam lindungan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Iman selesai, kami akan pulang. Bye bye bye, Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.